selamat datang di podcast Polines Mengabdi episode ketiga. Gimana nih yang udah kuliah online selama 2 minggu? Pada mulai pusing atau malah pada enjoy? Di episode ketiga ini kita bakal bahas tentang Benar. Di podcast ketiga ini aku yang bakal ambil alih podcastnya ya. Boleh, tapi kenalan dulu ya sama kawan PM. Oke, jadi hai teman-teman semua, kenalin namaku Deva dari Divisi PSDM Polines Mengabdi. Dari anak Polines Mengabdi sendiri nih. Nah, tapi sebelum diambil alih nih, ada pertanyaan wajib yang harus dijawab ketika masuk ke podcast ini. Nah, menurut Kak Deva, pengabdian itu seperti apa sih? Menurutku, pengabdian itu kegiatan yang berguna dan bermanfaat selain untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat atau orang lain. Jadi gitu. Bagus. Berarti sekarang Anda yang bertanya, aku yang menjawab ya? Iya dong, gantian. Sekarang kan podcastnya aku ambil alih, jadi Kak Rara yang aku wawancarai. Oke. Lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi, apa sih PM itu? PM. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu PM itu apa, PM itu singkatan dari Polines Mengabdi. Nah, Polines Mengabdi itu apa? Polines Mengabdi adalah sebuah komunitas yang ada di Polines yang bergerak di bidang pengabdian. Nah, kita ini di bawah naungan BEM Sosial Masyarakat. Nah, jadi kita itu tidak berdiri sendiri seperti UKM, tapi kita berada di bawah naungannya BEM Sosial Masyarakat. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya Kak Rara ya. Terus mau tanya nih aku. Boleh. Kenapa sih Kak Rara kok tertarik ikut PM? Apa alasannya? Tertarik buat ikut PM ya? Banyak banget sih yang manfaat yang bisa diambil saat ikut PM sih menurutku. Yang pertama tuh aku bisa mengembangkan kepribadian dan gimana ya, bisa jadi saling peduli buat sesama gitu loh. Jadi aku bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, jadi lebih peka terhadap lingkungan gitu. Wih, mantap. Terus ada lagi itu aku bisa nambah wawasan dan pengetahuan sosial. Jadi kan seumpama ada bencana alam, nah aku kan bisa lebih cepat tahu gitu loh, dan lebih tanggap lah tentang bencana itu. Pasti aku juga bakal cari tahu kenapa bencana itu bisa terjadi gitu kan. Nah, terus ada lagi nih, gak cuma 2 sih sebenarnya ya, tapi tuh aku tuh bisa bisa tahu gimana rasanya saat aku berbagi gitu loh, kan pasti ada feel-nya yang beda banget gitu kan. Feel beda. Nah, yang paling penting itu relasi sih menurutku. Oh iya, benar banget. Kan kita kan melakukan pengabdian lah. Nah, itu tuh kita kan nggak bertemu dengan lingkup yang biasanya kita circle-nya kita kan. Iya, benar banget itu Kak. Nah, makanya itu kita bisa bisa kenal sama orang lain, orang baru. Jadi kita kan bisa menambah kenalan kita. Iya. Benar banget tuh. Lanjut aja Kak. Boleh. Mungkin dari kawan PM ada yang belum tahu nih, di PM itu kegiatannya ngapain aja sih Kak Rara? Kegiatannya di PM tuh banyak banget ya. Tapi tuh kita tuh walaupun kita kegiatan pengabdian, tapi tuh kita nggak semuanya itu berhubungan sama memang sebagian besar kegiatan kita adalah pengabdian, tapi kita ada ada kegiatan lain yang juga menunjang skill-skill kita gitu loh. Iya. Yang pertama itu tuh ada kegiatan grand launching. Nah, grand launching itu tuh seperti yang udah dilakuin kemarin, itu tuh kita tuh seperti mengenalkan PM itu seperti apa sih gitu. Oh gitu. Terus yang kedua itu tuh ada makrab. Nah, makrab itu kan kita kan bisa itu kan saling mendekatkan antara pengurus-pengurus yang lain gitu loh, semakin bisa lebih deket satu sama lain gitu loh. Wah, enak dong Kak, jadi lebih akrab gitu ya kesannya. Jadi kan masa dalam satu organisasi tapi kita nggak kenal satu sama lain kan ya aneh toh. Oh iya, benar banget sih Kak. Terus apa lagi nih kegiatan di PM? Ya, pelatihan desain. Nah, pelatihan desain itu kan kita sebagai fungsio pasti kan butuh kemampuan, soft skill gitu ya. Betul. Nah, itu tuh kita tuh bisa meningkatkan di sini selain buat
menunjang saat jadi kepengurusan, tapi nantinya kita juga bisa pakai setelah kita menjabat gitu loh. Jadi bukan hanya menjabat doang kan, bisa buat kerja besok, bisa buat diaplikasikan ke tugas kampus kan juga bisa. Benar banget. Dan lagian tuh pelatihan desain ini memang khusus buat internalnya kita gitu loh. Jadi dan kita tuh ngakuinnya gratis. Nah, terus tuh ada kegiatan yang pasti ada gitu loh, yang itu tuh ada bakti lingkungan namanya. Nah, gimana tuh Kak bakti lingkungan? Bakti lingkungan itu kayak tahun lalu, itu contohnya kayak kita tuh bersih-bersih di Pantai Tirang kalau tahun lalu. Oh, Pantai Tirang. Nah, jadi kayak kita membersihkan pantai gitu di Pantai Tirang. Kan buat menjaga keseimbangan alam juga, membersihkan mengurangi sampah. Bener banget. Tapi nggak cuma itu sih, kita juga ada games di sana juga. Wah, asik tuh, pasti ada door prize-nya nggak Kak? Ada. Tapi seru banget lah pokoknya di sana tuh. Terus ada bakti panti biasanya. Gimana lagi tuh Kak? Tuh kita ngelakuin bakti panti saat bulan Ramadan. Jadi dapat pahala ya Kak? Iya, nggak perlu memikirkan pahalanya dulu ya, tapi kan kayak seneng nggak sih kalau kita berbagi? Seneng dong, apalagi kalau dapat makanan gratis. Iya kan, sama anak-anak kecil kan kayak lucu-lucu, kita bacain dongeng, kita main bareng. Terus tuh ada kegiatan yang biasanya kita lakukan pada saat ada bencana gitu. Kita biasanya open donasi atau kita galang dana buat setidaknya kita bisa membantu walaupun kita tidak bisa terjun langsung dalam membantu di sana. Meskipun jauh ya tempatnya ya. Nah, terus tuh ada kegiatan baru yang saat tahun ini ini ada. Apa gitu tuh Kak kira-kira? Pertama ada Q&A online yang setiap bulan dilakuin di Instagramnya kita. Nah, terus yang kedua ada podcast daring. Nah, saat ini nih biasanya sama UKM gitu. Mantul banget. Jadi kita tuh bisa pertama nambah relasi, yang kedua itu kita bisa sharing-sharing tentang apa itu pengabdian menurutku sih. Nah, terus ada webinar juga kemarin kita gabung sama Grand Launching. Oh iya Kak? Jadi gitu. Kita itu kan biasanya seminarnya kan offline, nah kan sekarang kan pandemi, jadi kita nggak bisa offline dan banyak masa kan, makanya kita alihkan ke webinar. Terus yang terakhir, idenya bagus banget Kak. Iya. Alhamdulillah kita harus mikir otak gimana kita tetap bisa melakukan hal-hal yang produktif ya. Terus ada yang terakhir ada pengajian masyarakat. Nah, pengajian masyarakat bingung kan pasti pengajian masyarakat itu, ini kok kita collab ya, kita collab sama siapa nih Kak? Tadi udah disinggung dari awal kan, kita berada di bawah naungan BEM kan. Iya benar banget tuh. Kita tuh collab sama BEM Sosmas, sama yang itulah. Jadi kita tuh kalau BEM Sosmas mengadakan Polines Mengajar, nah kita Polines Mengajar masyarakat. Nah, pengajian masyarakat itu seperti apa? Jadi tuh kayak pengajian pada umumnya sih. Jadi kita mengundang orang buat ngaji bareng-bareng gitulah. Selain menambah kedekatan juga kan insya Allah bisa mendapatkan pahala seperti itu sih. Terus kalau di pengajian masyarakat itu tempatnya di mana Kak kira-kira Kak? Tempatnya sih masih dicari, soalnya kan kita barengan sama Polines Mengajar kan. Nah, itu kita nunggu dulu Polines Mengajar itu berada di sebelah mana. Nah, nanti kita baru bisa melakukan pengajian itu di situ juga. Selain itu ada lagi Kak? Buat sekarang itu dulu sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih itu? Boleh. Masih semangat apa enggak? Semangat banget. Harus semangat. Kalian pada semangat enggak teman-teman? Pasti semangat dong yang di rumah. Terus yang selanjutnya itu apa aja sih divisi yang ada di PM itu? Jadi itu di Polines Mengabdi itu kita dalam kepengurusannya ada 5 divisi ya. 5 divisi? 5 ada 5. Yang pertama tuh ada Litbang. Nah, Litbang itu kenapa? Litbang itu penelitian dan pengembangan. Jadi itu mereka yang memberikan arahan dan masukan ke kita tentang proker-proker yang kita jalankan. Nah, terus yang kedua itu ada BPH. BPH itu apa? BPH apa itu? Itu badan pengurus harian. Jadi itu kayak ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris. Nah, di PM tuh ada 2 sekretaris, sama bendahara. Jadi sekretarisnya 2, bendaharanya 2 ya Kak ya? Bendaharanya cuma 1 tapi. Oh, bendaharanya 1, yang bendahara pusat ya? Bendahara pusat itu.
Terus ada divisi PSDM. Nah, divisi PSDM itu pasti tahu lah Tahu dari anak dong. PSDM. Tahu dong. Jelasin, bisa dijelasin? Jadi dari PSDM itu ada 5 anggota. Mungkin bagi jawab ya. PSDM itu Ketuanya itu Farikan. Iya. Terus Kalau divisi pengabdian itu biasanya ngurus tentang personalia kan. iya benar. Kita mendekatkan antara satu sama lain di anggotanya. Terus yang keempat itu ada divisi humas. Pasti yang pada udah follow Instagramnya Pois Mengabdi pada sadar kan gimana fitnya Instagramnya kita. Menarik banget nih. Fitnya tuh menarik banget lah. Nah, itu mereka yang bikin loh, keren banget kan. Nah, tapi nggak cuma itu sih, mereka tuh juga megang semua sosial medianya Polis Mengabdi gitu. Jadi yang pengen pengen kenal banyak orang atau pengen apa, nah itu bisa banget tuh di Humas, menambah skill banget lah pokoknya. Iya. Terus yang terakhir ada divisi pengabdian. Kan lucu aja kalau kita Polis Pengabdi tapi nggak ada divisi pengabdian. Iya ya dong. Kan kita kan tujuan utamanya untuk mengabdi kepada masyarakat. Benar banget gak? Iya. Nah, divisi pengabdian itu kayak ibaratnya otaknya pengabdian lah. Mereka yang sebagian besar itu menjadi penggerak gitu, dalam kegiatan pengabdian gitu sih. Gitu. Terus ada lagi nih yang bertanya, kan kemarin kan aku dengar di podcast sama UKM lain, Kak Rara itu nanya-nanya nih apa kegiatan produktif mereka selama pandemi. Iya dong. Sekarang gantian aku yang tanya nih, apa sih kegiatan Polines Mengabdi itu selama pandemi ini? Kalau kegiatannya Polis Mengabdi atau PM ya di saat pandemi itu tuh kita ada seling-selingan ya. Yang pertama itu ada Q&A online yang tadi udah sempat dibahas di awal. Nah, Q&A online itu kita adain 1 minggu sekali di minggu kedua setiap bulan. Kita tuh mencari masanya dari SD sampai SMP gitu. Kita tuh kayak membantu menjawab pertanyaan mereka yang susah gitu loh. Jadi kan kita memberikan nggak bisa secara langsung tapi kan Bisa secara online gitu ya Kak ya. Kayak mungkin kuliah les online gitu. Sebenarnya mirip gitu. Benar banget. Terus yang kedua ada podcast daring. Jadi apa itu podcast daring? Nah, ini seperti ini ya? Seperti ini. Jadi kan kita bertukar informasi tentang pengabdian itu apa. Yang pertama kemarin kan udah dibahas tentang gimana sih pengabdian, apa itu pengabdian gitu kan. Nah, yang kedua tuh kita bahas tentang passion gitu-gitu kan. Wah, menarik banget nih Kak kayaknya. Yang orang-orang pada kayak ada takut, ada rasa apa gitu dalam melakukan pengabdian itu kan bisa terbantu. Apalagi ada yang lagi mencari sebuah passion bisa tercerahkan lah. Semoga bisa tercerahkan dengan mendengarkan kita. Atau yang lagi stres bisa banget dengerin podcast kita. Mungkin bisa meringankan beban-beban mereka lah. Bener banget. Atau mungkin yang lagi galau, malam minggu galau. Ya, malam minggu galau bisa banget dengerin. Gitu sih kegiatannya kita. Apalagi yang mau disampaikan Kak? Oh iya, lupa banget. Jadi tuh kita lagi buka open recruitment Polines Mengabdi 2020. Nah, buat yang tertarik atau yang pengen tahu atau pengen menyalurkan atau cari-cari informasi lah ya, boleh banget nih di Instagram Polines Mengabdi. Apa nih Kak Rara namanya? Di @polines_mengabdi. Dan di sini ada ya. Dan kalau kalian yang pengen daftar dan tapi join kita, kalian bisa aja ketik di Bitly atau di link di bawah ini. Jadi nanti kalian bisa langsung daftar. Yang mengisi form tentunya. Kalau kalian masih bingung atau masih ragu, daftar aja dulu nggak apa-apa. Nanti kita bakal seiring berjalan waktu, kalian juga pasti bakal bisa ngerasain feel-nya kok di Polines Mengabdi. Bener banget. Pendaftaran ini gratis loh teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian daftar dulu. Oke? Banyak banget manfaatnya sih. Iya bener. Terus udah dulu ya Kak Rara ya? Apalagi nih? Kayaknya udah dulu. Oh, aku ada itu sih. Apa tuh? Sebuah motivasi mungkin. Enggak sih, motivasi kayak sebuah ya coba apa? Iya. Intinya tuh kamu ngelakuin apapun tuh ya lakuin aja, jangan pernah takut buat melakukan sebuah kebaikan walaupun kebaikan itu kecil dan kadang nggak ternilai buat orang lain gitu. Wih, mantul teman-teman. Udah nih. Udah jam berapa sih? Udah nggak kerasa banget ya, udah sore banget ini. Udah, nanti kalau ada yang ingin tanya-tanya lagi boleh di Instagram Polines Mengabdi. Kalian boleh DM aja gitu.
Aku closing nih ya. Oh iya, closing aja. Nah, teman-teman terima kasih banget yang udah mau dengerin podcast Voice Pengabdi episode kali ini. Nah, buat kalian yang ada ide-ide atau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin dibahas di podcast ini, kalian bisa DM kita di @polines_mengabdi. Dan jangan lupa cek juga di YouTube kita di Polines Pasti Mengabdi. Nah, kalian bisa komen banget tuh di situ. Oke, kita jumpa lagi di podcast kita selanjutnya ya. Bye bye.